Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA ataupun IPS. Ketemu lagi di awal semester 2 ini. Di pertemuan awal ini, mapel akidah, pertemuan pertama. Belum kita sampai ke materi, semoga kita baca Fatihah satu kali. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti dan sampai seterusnya diberi kemudahan, diberi kelancaran. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, di awal semester ini, di awal pertemuan utamanya, kita hanya sedikit membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Kalian sebagai remaja, di sini kita akan bahas bagaimana akhlak kalian, apakah dalam pergaulan kalian sehari-hari ini sesuai akhlak yang baik atau malah sesuai akhlak yang buruk. Nah, sebelum kita membahas itu, pengertian remaja. Nah, apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia kedewasaan. Jadi peralihan. Kalau kalian, nah, kapan orang itu bisa dikatakan remaja? Masa peralihan di sini adalah antara usia 13 sampai 19 tahun yang disebut sebagai masa pubertas. Jadi kalian itu sudah bukan anak-anak, tetapi kalian sudah remaja. Nah, masa di mana keingintahuan begitu tinggi tumbuh dengan pesat? Ya pastinya. Kalian ingin mengerti segala sesuatu yang dahulu yang masih anak-anak kalian. Kenapa kok dilarang, ini dilarang, itu dilarang? Pastinya sekarang ingin tahu. Masa pubertas ini, di mana masa seseorang ingin diakui di lingkungan pergaulan ataupun di lingkungan masyarakat. Ingin terlihat, ingin menonjol, entah itu dalam pergaulan sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Kalian sebagai remaja, usia antara kalau sekarang di tingkat SMA paling 15 sampai 18 tahun. Masa pubertas, keingintahuan yang sangat tinggi. Jangan hanya terlena dengan apa yang ada di dunia. Keingintahuan kalian juga harus ditingkatkan tentang apa-apa yang ada di akhirat, setelah nanti, kehidupan setelah di dunia, dan lain sebagainya. Kalau di sini tentang pergaulan, kalian itu harus bergaul dengan siapa saja. Apakah itu pergaulan yang baik atau yang buruk? Dan kita bahas. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah ini nanti. Kalian itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak yang kurang baik. Bentuk-bentuk akhlak terpuji di situ ada menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan yang dibangun harus meliputi yang pertama ukhuwah Islamiyah. Maaf di situ ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan agama Islam. Jadi sesama anggota, sesama agama Islam, sesama Muslim, kita harus menjaga persaudaraan. Jangan sampai membenci, jangan memusuhi sesama anggota agama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama negara. Satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara Indonesia. Jangan sampai terpecah belah. Ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Jadi jangan, yang pertama ukhuwah Islamiyah. Jangan hanya saudara saya itu yang sekandung, bukan. Semua yang beragama Islam itu saudara. Ukhuwah watoniyah, saudara itu yang hanya sekampung, bukan. Jadi satu negara itu adalah saudara semua. Ukhuwah insaniyah, saudara saya hanya yang dekat-dekat, bukan. Semua manusia itu saudara. Tingkatkan rasa ukhuwah kalian. Nah, dalam pergaulan remaja banyak kita lihat
antara laki-laki dan perempuan yang saling bergandengan, laki-laki dan perempuan yang berboncengan. Nah, padahal dalam pergaulan remaja, terutama dalam akhlak terpuji pergaulan remaja, ini banyak batasan-batasan yang harus ditaati. Nah, batasan-batasan tersebut yang pertama adalah antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram, yang bukan mahramnya, yang bukan suami istri, dilarang berduaan terutama di tempat sepi. Karena dikatakan apabila kalian berduaan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan, yang ketiganya adalah setan. Nah, tugas setan di sini adalah menggoda. Di remaja sekarang yang katanya memiliki hubungan khusus yang disebut pacaran, ini sudah tidak lagi mencari tempat-tempat sempit, bahkan di tempat keramaian pun mereka sudah berani berpegangan tangan dan lain sebagainya. Padahal dalam pergaulan remaja, akhlak terpuji itu dilarang. Bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan suami istri, dilarang bersentuhan. Tapi sekarang ini yang kita lihat banyak sekali yang seperti itu. Yang ketiga, apabila kita bergaul, silakan disaring. Kita tidak boleh bergaul dengan orang yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk, seperti perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau yang dikenal dengan LGBT. Jangan sampai lesbian, perempuan suka dengan perempuan, sudah tidak tertarik lagi dengan laki-laki. Gay, laki-laki suka dengan laki-laki. Biseksual, transgender, peralihan dari laki-laki pindah dari perempuan. Selain itu, jangan mencari teman yang suka tawuran, suka narkoba, suka minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Jauhi kalau bisa. Sebisa mungkin jauhi orang-orang atau teman yang mengajak kalian ke tawuran, mengajak minum-minuman keras, apalagi memakai narkoba. Karena kalian masih usia sekolah, usia remaja yang sangat rentan. Ini pikiran kalian ini masih gampang untuk dimasuki omongan-omongan yang kurang baik, perilaku-perilaku yang kurang baik. Nah, bagaimana cara supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang seperti itu? Yang pertama, silakan mengembangkan wawasan keilmuan. Di remaja sekarang ini diharapkan giat dan disiplin dalam belajar. Walaupun kalian sekarang dalam posisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang hanya pembelajaran lewat HP, tapi jangan seenak sendiri. Silakan kalian sudah punya LKS, dipelajari. Kalian di rumah ada orang tua, silakan belajar pada orang tua. Disiplin dalam belajar, baik itu secara individu maupun kelompok. Silakan ajak teman-teman kalian satu kelas untuk belajar kelompok bersama-sama, memecahkan masalah yang belum kamu ketahui. Sehingga diharapkan remaja terlihat kehebatan intelektualitasnya. Jadi supaya kamu terlihat intelek, kamu terlihat pintar. Karena saat ini jarang orang yang mau belajar secara individu. Apalagi sekarang kok posisi hanya pembelajaran lewat video seperti ini kurang, kalau menurut saya kurang bisa dipahami. Jadi silakan melihatkan si kehebatan intelektual kalian yang mampu melahirkan karya-karya bermutu, silakan. Nah, jadi kembangkan wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, silakan mengembangkan ilmu pengetahuan, keilmuan. Remaja saat ini diharapkan giat, gitu ya, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Ini remaja sekarang ini kalau dilihat, itu sikap saling menghormati dan menghargai ini sangat berkurang. Menghormati sesama jarang. Menghormati orang yang lebih tua juga berkurang. Ini silakan ditingkatkan lagi. Tasamuh, toleransi. Kemudian selanjutnya bijak dalam menggunakan media sosial. Ini pertama untuk kalian yang saat ini banyak menggunakan media sosial, ada YouTube,
ada WA, ada Instagram, Telegram, dan lain sebagainya, ada Facebook. Pastinya banyak informasi-informasi yang masuk. Dan kalian harus bijak dalam menggunakan hal-hal itu. Media sosial yang kalian punya harus kalian gunakan dengan bijak. Nah, bagaimana caranya? Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menata niat. Niat kalian untuk main media sosial itu apa saja? Kalau cuma untuk hubungan komunikasi, untuk pembelajaran, silakan. Tapi kalau untuk komunikasi, pembelajaran yang jelek-jelek, lebih baik ditinggalkan. Jadi menata niatnya apa saja. Yang kedua, membaca berita dari sumber terpercaya. Kalau kalian mendapat berita-berita yang kurang jelas, silahkan cari berita sumbernya dari mana. Kalau itu sumbernya jelas, baik, silakan diteruskan berita tersebut. Tapi kalau berita tersebut bohong atau hoax, jangan dicerna secara mentah. Silakan cari informasi yang lebih. Baca buku. Nah, mungkin kalian ya ada beberapa yang masih suka membaca buku, tapi kebanyakan sekarang ini lebih suka membaca HP. Entah itu yang dibaca pelajaran atau yang lain. Kan baca buku, pertimbangkan baik buruknya. Kalau kalian membeli buku, silahkan pertimbangkan, dilihat apa itu banyak madorotnya atau manfaatnya. Pertimbangkan. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi. Sebagai jiwa yang labil, katakan remaja itu jiwa yang labil, mudah terprovokasi. Ya contoh kecil ya kalian, umpama kok diajak untuk tawuran, wah aku diajak koncoku ke dijak, ya mangkat yo. Nah, ini kalau remaja, pastinya mudah terprovokasi. Tapi saya harapkan jangan mudah terprovokasi. Media sosial gunakan untuk belajar, jangan untuk gunakan sebagai hal yang negatif. Karena pelanggaran dalam bermedia sosial itu ada sanksinya sesuai dengan UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini bisa dipidanakan. Jadi hati-hati kalau kalian menggunakan media sosial, jangan sampai melanggar Undang-Undang ITE yang nantinya bisa berakibat fatal. Kalian bisa dipenjarakan. Dan yang terakhir, dampak positif akhlak terpuji. Nanti kita bahas yang lain selanjutnya. Kalau kalian memiliki akhlak terpuji, ini pastinya memiliki dampak positif, menumbuhkan sikap arif dan juga bijaksana. Kalian pasti hati-hati, menumbuhkan sikap mandiri dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Mungkin untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini cukup sedikit saja tentang akhlak pergaulan remaja, akhlak terpuji. Sebenarnya masih banyak lagi, ada membiasakan dalam pergaulan remaja, akhlak tercela dan lain sebagainya, tapi cukup itu saja. Lain kali kita bahas lebih panjang lagi. Semoga saja wabah penyakit ini segera hilang dan kita bisa belajar di kelas seperti biasa. Bisa tanya jawab dengan jelas dan tanpa layar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.